Sadis, Risma dikepung 4 politisi senior oposisi. Sayangnya, serangannya loyo. Risma dikepung oleh buzzer balai kota. Selain buzzer balai kota, politisi senior oposisi juga turut menyerang Risma. Antara lain Hidayat Nur Wahid, Wagub Rizia Patria, Rocky Gerung, dan Said Didu. Bagi penulis, ini adalah salah satu bukti bahwa Risma begitu ditakuti. Hanya seorang Risma saja bisa membuat seluruh senior oposisi kejang-kejang. Selain Risma, yang bisa membuat hal demikian adalah Adian Napitupulu dan Ahok. Sekarang semuanya ada di PDIP, jadi wajar saja PDIP bisa menjadi partai penguasa di periode ini karena dipenuhi kader yang bisa mengguncang dunia partai politik. Sekarang kita akan coba jawab serangan dari para politisi senior oposisi itu. Rocky, Rizia Patria, dan Said Didu menyerang Risma melakukan settingan dengan alasan bahwa daerah Sudirman Tamrin tidak mungkin ada gelandangan. Sedangkan Hidayat Nur Wahid menyerang Risma dengan membawa berita tentang gelandangan yang ada di kolong jembatan tol Waru, Surabaya. Gerung menggunakan logika goplak bahwa Tamrin masuk wilayah karpet merah sehingga tidak mungkin ada gelandangan. Riza dan Said Didu menggunakan testimoni pribadi bahwa seumur hidup mereka tidak pernah menemukan gelandangan di Tamrin. Untuk Hidayat Nur Wahid, kita bisa kuliti terakhir helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Pertama, kita akan menjawab Rocky Gerung, Riza, dan Said Didu. Benarkah di Sudirman Tamrin tidak ada gelandangan? Said Didu dan Rizia Patria tidak melihat, tidak bisa dijadikan dasar logika bahwa gelandangan itu ada. Di sini bisa ada banyak kemungkinan. Yang pertama, mereka bisa saja ngibul. Rocky bahkan pernah ngaku dia hobi ngibul di ILC. Yang kedua, saat mereka lewat gelandangan tidak ada di tempat. Yang ketiga, mereka saat jalan lihatnya ke langit karena merasa sebagai orang kaya sehingga tidak menyadari keberadaan si miskin. Dan yang keempat adalah kemungkinan lainnya. Kemensos sendiri sudah menantang siapa saja yang tidak percaya untuk melihat gelandangan yang ditemui Risma di Pantai Rehabilitasi Pangudi Luhur, Bekasi. Daripada debat nggak jelas sampai Rocky Gerung punya istri, lebih baik kita buka faktanya. Ternyata tanggal 6 Januari Satpol PP DKI melakukan razia dan menjaring 29 gelandangan di Jalan Tamrin Sudirman. Ya, ini sekakmat. Pertanyaannya, kemana saja Satpol PP DKI kok baru kerja sekarang setelah Risma belusukan? Ini adalah fakta nyata bahwa di daerah Sudirman Tamrin ternyata masih banyak gelandangan yang hidupnya menggelandang. Razia dilakukan tanggal 6 Januari, artinya setelah Risma belusukan. Pemprov DKI berusaha menutupi blunder yang buzzer mereka lakukan. Dengan fakta ini, Rizia Patria, Rocky Gerung mukanya mau ditaruh di mana coba? Minta sama gelandangan kantong kresek coba buat nutupi muka kalian. Itu juga kalau masih punya malu. Buzzer balai kota apa kabar? Ternyata yang drama adalah buzzer balai kota. Sekarang kita jawab dengan serangan Hidayat Nur Wahid. Benarkah 175 kakak di kolong tol Waru Surabaya tidak diperhatikan Risma? Berita ini awalnya muncul di situs jatimwow.com. Untuk menjawab hal ini, pertama kita uji konsistensi narasumber karena orang yang berbohong biasanya tidak konsisten. Yang pertama, warga berkata bahwa mereka sama sekali tidak pernah diperhatikan Pemkot. Sama sekali, artinya sekalipun tidak pernah. Tetapi kenyataannya di berita yang sama mereka mengatakan bahwa Pak Wisnu hampir tiap tahun. Artinya Pemkot sudah memperhatikan warga itu. Pak Wisnu adalah wakil Risma, wajar kalau bagi tugas dengan Risma karena warga Surabaya itu tidak hanya 175 kakak. Jangan egois, warga lain juga perlu diperhatikan, tugas Pemkot itu banyak. Jadi argumen kalau warga tidak diperhatikan sudah gugur. Sekarang sisa satu pertanyaan terakhir, yaitu warga kenapa tidak direlokasi? Menurut penulis, relokasi sebagai sebuah solusi biasanya akan ditawarkan, namun tidak jarang warga malah menolak solusi tersebut dengan berbagai alasan. Seharusnya Hidayat Nur Wahid tanya kepada Pak Wisnu, bukan malah menyerang Risma. Di sini jadi terlihat kalau PKS sudah kebelet ingin menjatuhkan Risma. Kesimpulannya, kehadiran Risma menjadi ancaman bagi Anies karena kehebatan Risma saat di Jakarta akan dibandingkan dengan Anies. Saking jadi ancamannya senior oposisi sampai menyerang membabi buta, akibatnya serangan mereka jadi asal-asalan dan mudah dipatahkan. Begitulah kura-kura.
Artikel ini dikutip dari siwu.com dan diterus oleh Jaya Wijaya. Terima kasih.